Balik lagi di konspirasi, konten inspirasi. Hari ini balik lagi ke teman-teman nonton kita. Sudah jeda berapa lama, Mas? 2 hari. 2 hari. 2 abad, 2 hari kita. Mungkin udah ada yang follow subscribernya kita, mungkin mantengin nih nggak ada bikin konten lagi orang-orang nih. Ya, maaf. Iya, kita pada sibuk semua ya. Mencari inspirasi. Akan kita bagi sekarang malam ini. Iya. Balik ke konten inspirasi kita. Gimana aja? Agar yang penonton atau audiens yang nonton kita mendapatkan inspirasi dari apa yang kita bahas. Semoga. Ya. Paling tidak ada ide-ide baru lah. Iya. Ada gambaran yang bisa kita. ya. Sudah ada maestro semua ini berdua. Om Gun maestro, Mas Haji maestro. Saya maestro. Tuh. Nah, backgroundnya sendiri kan Om Gun dan Mas Haji kan dua sisi yang berbeda nih. Satu komersial, satu benar-benar lebih ke hobis budaya. Lebih gawat hobis sebenarnya. Hobis. Kalau hobis tuh punya gear lebih banyak. Ini kayak konten kita yang pertama. Kayak kita ngulang lagi. Intro, Mas. Jadi orang mungkin sebelumnya belum pernah nonton kontennya tuh. Ini siapa dulu kita tonton di YouTube orang-orang nih gitu. Intro dulu. Sekarang nih masih ada yang nanya siapa sih ini. Intermezzo dulu. Jadi Mas Haji yang sudah jadi fotografer berapa lama, Mas? Fotografi. Oh ya, kalau misalnya aku sih sudah ya 20 lebih ya. 25 tahun dari tahun 2000 lah. Wih, keren. 25. Emas loh sampai sekarang 2025 tuh masih eksis lah. Jadi kayak mempertahankan juga nggak gampang ya di profiling seorang fotografer. Karena banyak juga teman-teman fotografer yang pindah haluan termasuk saya. Ya tapi menarik tuh Jay. Sebelum kita bahas yang mau kita bahas sebenarnya, beberapa waktu itu aku tuh diundang podcast. Iya. Bicara soal ada singgungan masalah personal branding. Nah, menarik tuh. Akhirnya ingat-ingat lagi. Intinya yang tak sampai di sana adalah kadang-kadang kita tuh nggak ngerasa kalau sebenarnya setelah berjalan sekian lama kita berbuat itu kita sudah melakukan personal branding secara tidak langsung kan gitu. Kita nggak tahu ternyata ada ilmunya loh kalau dari orang ilmu apa sih kalau yang bicara gitu apa ya? Komunikasi. Marketing komunikasi. Komunikasi kan ada komunikasinya lewat media. Dia akan bilang iya personal branding yang kamu harus yang lakukan adalah A, B dan C gitu kan. Ternyata karena kita bukan ilmunya, kita sudah jalan-jalanin aja ternyata secara tidak langsung menjalankan itu. Makanya kalau dibilang berat sih, lebih berat memang mempertahankan nama baik memang, cuman ya belum tentu apakah pertanyaannya sekarang apakah nama kita sudah baik atau belum itu kita juga nggak tahu. Masih sedang mencari juga sih. Karena kan kita tidak pernah merasa puas di satu titik. Don't judge gitu ya. Iya, jadi harus tetap berkarya, proses menjadikan diri kita sesuatu atau seseorang lah. Itu kan feedback aja sih kalau personal branding itu buatku sih feedback aja, artinya ya kita nggak bisa menilai diri kita siapa dan bagaimana, akhirnya orang lain lah yang akan menilai itu kan. Benar. Ya. Kalau pandanganku nih dari sisi bisnis masing-masing, kalau dari sisi komersial gitu sejauh mana kita personal brandingnya sudah kuat atau diakuin sama orang as a photographer ya. Ya realitanya sekarang kelihatan misalnya jobnya masih oke lah, dapat bulanan banyak masih atau enggak ya itu masih ada orderan lah. Ukurannya di situ berarti kayaknya kalau aku melihatnya. Ya, kalau memang udah lama nggak dapat orderan berarti udah tenggelam masalah itu personal branding kayaknya. Iya. Perlu mencari sesuatu untuk mengangkat lagi. Karena ya itu ukurannya tadi, itu sih. Itu tadi karena kita memang bukan ilmunya di situ, kita nggak ngerti gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu tips and triknya seharusnya yang kita lakukan itu apa. Sama kayak kita mengiklankan sesuatu, kita mau jualan kita harus beriklan. Iklan itu kan ada target, ada tone-nya kan gitu loh. Setiap kapan harus kita lakukan, sama kayak posting lah.
dalam seminggu berapa kali harus kita hari apa jam berapa itu kan ada. Nah, sama dengan kita melakukan self marketing itu kan begitu juga gitu. Kita juga sebenarnya kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita gempur doa gitu kan. Ya kalau dibilang laku ya syukur, kalau nggak laku ya enggak, mungkin kapan lagi nanti ada lagi, akhirnya melakukan ulang lagi dari pertama lagi kan bolak-balik begitu aja. Ya tadi ya yang bilang tadi itu proses. Jadi proses itu kan tidak berhenti. Kalau kita masih tetap ingin menjalankan ya kayak hobi lah ya. Hobi terus ya. Nggak ada ukuran berarti. Nggak ada ukuran, iya. Sebenarnya yang susah di fotografi itu apa sih? Nah itu pertanyaannya sebenarnya. Ya kan jadinya kenapa? Kan kalau misalnya kita tertarik dengan fotografi, kita udah jelas gitu, kita suka gitu loh. Kayak saya juga bilang, oh ya suka nih dengan sesuatu hal yang kita memperhatikan sesuatu, mengimajinasikan sendiri, dan itu sifatnya pengen keterusan, pengen berbuat seperti itu terus gitu. Tapi itu tadi balik lagi gitu loh. Sebenarnya mungkin masing-masing orang beda kali ya. Artinya mereka menjalankan fotografi itu, apa yang mereka mau cari itu mungkin satu dengan yang lainnya berbeda ya. Ada yang goalsnya mereka. Iya, ada yang komersial, memang ada yang memang suka lomba misalnya kan, industrial, kemudian ingin masuk galeri misalnya, atau cuman dia senang ketika foto-fotonya dia di media sosial banyak yang nge-like, kemudian akhirnya mereka dikenal dengan foto-fotonya itu sendiri. Sepertinya sih ya seperti itulah. Kan masing-masing orang beda-beda targetnya mereka apa. Iya. So next mau bahas. Iya. Yang terdekat aja. Kita bahas yang terdekat tentang dokumentasi foto. Foto dokumentasi. Foto dokumentasi ya. Karena ada beberapa pertanyaan sebenarnya nih yang muncul juga. Saya mau belajar fotografi, mulai dari mana gitu loh. Ada yang bilang, oh ya kamu harus belajar tentang basic fotografi. Basic fotografi kemana sih harus belajar, sama siapa sih harus belajar, kan begitu. Terus akhirnya setelah dia ikutin basic fotografi, selesai dia mengikuti itu, ternyata dia masih belum paham juga tentang fotografi. Karena yang diajarkan adalah sebatas teknik lagi dan teknik lagi gitu. Jadi makanya kayak makin kesini sebenarnya ini disclaimer aja lah. Makin kesini aku sendiri juga ngerasa akhirnya kok jadi harus belajar banyak ya tentang fotografi gitu loh. Saya sih gitu. Jadi akhirnya kepikiran, oh ternyata fotografi itu tidak hanya sekedar teknik, dan kalau misalnya saya ngajar fotografi, jangan terus tentang basic fotografi itu ya tentang basic fotografi yang teknis itu yang harus diajarkan dulu gitu loh. Mungkin itu akan diajarkan pada sesi berikutnya, tahapan berikutnya gitu. Jadi lari ke praktek gitu ya. Iya, kalau misalnya di lapangan karena langsung. kan sekarang kan bermain visual ya. Orang kalau misalnya suruh lihat angka, suruh lihat gambar, suruh mereka-reka segala macam, mungkin kalau kita ajari berapa orang itu 3-4 orang gitu, mungkin bisa jadi ada yang ngantuk, pasti kan begitu. Nah ternyata mereka akan lebih paham ketika itu kita lakukan secara visual, secara praktek, secara langsung, memperkirakan oh sekian loh hitungan exposure-nya harus begini, komposisinya harus seperti ini, angle-nya harus begini gitu, dan motretnya harus di sini karena apa gitu, karena ada A, B, dan C faktornya gitu. Itu akan lebih jelas lagi sebenarnya gitu. Tapi sebelumnya yang terpenting adalah mengembangkan imajinasi mereka terlebih dahulu, yang tujuannya adalah untuk memperkuat pandangan mereka juga, memperkuat tentang fotografi itu sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya cara kamu melihat sesuatu. Ya. Melihat sesuatu kemudian divisualkan gitu ya dalam bentuk foto gitu ya. Iya, benar-benar. Akhirnya dituangkan dalam foto atau video. Kalau mau bergerak ya video gitu kan. Kalau mau berhenti itu berarti foto menceritakan sesuatu gitu. Nah, akhirnya makanya
saya juga berpikir, oh berarti ketika kita mau belajar motret nih, sebenarnya justru kita harus berbaur dulu untuk bisa mengerti tentang itu semua, mengembangkan imajinasi, latihan apa yang kita lihat, terus kita nilai seperti apa, bagusnya kita berdiri itu di mana, karena kan fotografi itu, kita belajar fotografi itu bukan terus kita membawa kamera terus kita keluar jalan motret gitu loh, bukan hanya itu. Dan ternyata kita gunakan apa yang ada di dalam diri kita, mata segala macam, hati, otak itu untuk melihat visualnya seperti apa, kita rekam. Sebenarnya itulah fotografi, kita kembangkan itu dulu, dan akhirnya oh ternyata belajar memotret itu bisa didahulukan dengan kita memotret situasi. Artinya kita memotret sebuah dokumentasi, kita memotret apa yang ada di luar, yaitu dikenal dengan street fotografi kayak gitu-gitu. Tapi kan bisa juga misalnya kalau kita melihat beberapa contoh-contoh foto ya Om ya. Referensi lah, melihat contoh foto yang sudah ada gitu kan. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita masih dangkal dalam hal berimajinasi di fotografi begitu kan, jadi ngelihat beberapa referensi foto di entah di buku, entah di media sosial. Itu sebagai untuk artinya untuk membuat imajinasi kita berkembang. Nggak gitu ya? Tapi kan buntutnya menilai, akhirnya kita memberikan sebuah penilaian terhadap foto itu kan jadinya. Kalau seperti itu. Tapi kan yang harusnya kita pahami itu kan sebenarnya kenapa kan gitu. Iya. Nah, maksud saya kalau sebagai seorang pemula gitu kan, ketika dia ke lapangan nih mau memotret gitu kan, kadang-kadang kan mereka awal apa sih yang harus saya potret, apanya yang mau dipotret, dari mana memotretnya kayak tadi itu kan. Mereka belum misalnya mengetahui cahaya dari mana, tapi mereka melihat momen yang bagus misalnya ketika ada di sebuah tempat gitu kan. Jadi atau kadang-kadang mereka terbayang, oh ya saya pernah ngeliat foto nih kayak begini di depan toko yang banyak ada warna-warni, backgroundnya misalnya kain-kain, pedagang-pedagang kain, belakang background seperti ini pernah saya ngeliat nih. Iya. Kemudian pas dia melihat seperti itu, tapi dia lupa entah komposisinya, entah lighting yang datang dari mana. Kadang-kadang kan kegagalan itu juga sering terjadi di saat-saat seperti itu. Ya, yang penting gimana caranya kita suka dulu dengan apa yang kita lihat dan tahu bisa menceritakan apa yang kita lihat. Ya, oke. Gitu. Jadi sama lah dengan kayak tadi Om bilang tadi kan, ketika melihat sebuah foto gitu kan, terus akhirnya kan orang meniru, oh saya pengen buat foto yang seperti ini nih, kan, gitu. Gimana caranya? Oh berarti harus, nah itu kan mungkin dia akan berpikir lebih ke teknis kan begitu ya. Oh bisa nggak ya pakai kamera apa, lensa berapa segala macam gitu. Jadi kalau misalnya yang saya bilang tadi, ketika untuk mempertajam itu mengembangkan visualnya dari dalam dirinya dia itu, gimana caranya dia melihat sesuatu terus dia bisa menceritakan dulu, dia suka warnanya warna-warni itu banyak segala macam. Kenapa kamu suka warna-warni? Kenapa kamu suka dengan warna yang ini disanding dengan warna yang ini? Jadi harus ada alasan itu dulu sih sebenarnya. Dari situ baru, nah akhirnya kita belajar nanti ke belakangnya, kita kasih tahu nih, kamu tahu nggak yang dulu kamu bilang seperti ini adalah masuk dalam teori di komposisi. Komposisi itu ada warna, ada bidang, ada garis, ada apa gitu kan. Nah, di situ baru oh iya. Jadi kayaknya butuh pembuktian dulu deh. Pembuktian itu maksudnya itu tadi untuk melatih, mempertajam atau memperkaya imajinasi dia dulu deh gitu. Kita harus mengerti itu dulu dan dia harus paham dengan dirinya dia sendiri dulu, baru bisa mulai memegang kamera dan belajar teknis. Mungkin kayak gitu ya. Nggak tahu kalau yang lain ya, karena tiap orang kan pasti kalau ngajar itu kan berbeda-beda. Gitu loh. Karena kalau seperti yang aku tahu kan, kalau dari pembelajaran misalkan, setahu aku kalau udah main di dokumentasi malah itu levelnya udah paling tinggi sebenarnya, maksudnya karena dia mengcapture sesuatu keadaan yang udah nggak bisa diulang, kayak documentary Dan random. Ya, nah itu kan kayak kenapa memilih harus belajar dokumentasi dulu sebelum step-step yang
harus mau motret, entah motret still life yang apa benda diem. saya kenapa Om? Oh, ini nanya nih. Karena kalau urutan dari situ dokumentasi dari awal belajar. Iya, itu tadi makanya kayak dia bilang tadi itu. Om kan bilang gitu, itu kan banyak kejadian di situ yang harus kita capture segala macam gitu. Makanya di dokumentasi itu so random banget, serandomnya dia. Ternyata di situ tuh ada beberapa aturan yang harus kita ikuti gitu loh. Nah, PR-nya adalah kita sebagai fotografernya mau nggak sih kita ikutin aturan itu. Nah, makanya ketika kita belajar fotografi itu kan sebenarnya selain etika, gimana caranya kita bisa mengendalikan ego dan emosi kita gitu kan. Kalau memang kita mau nerima kerjaan dan dibayar sama orang, ya kita harus nuruti kemauan orang itu. Prinsipnya kan itu sebenarnya. Nah, di dokumentasi itu kayak begitu. Ada target berarti ya? Target yang diminta oleh si klien gitu ya? Ada, jadi kamu harus begini, ini aturannya. Kamu tidak boleh melakukan ini, melakukan itu gitu loh. Nah, itu di dokumen, bukan hanya di foto komersial lain aja yang ada, ternyata di dokumentasi itu juga ada hal seperti itu. Misalnya seperti apa Om? Kalau dokumentasi yang memang ada sebuah aturan yang harus kita ikuti sehingga apa yang kita capture itu benar-benar apa artinya itu sesuai, kemudian tidak menyalahi aturan-aturan yang ada mungkin di masyarakat atau mungkin di umum atau mungkin di event itu sendiri. Contohnya misalnya gini, kita dapat sebuah kerjaan dari klien gitu kan, untuk mengcapture sebuah event umum lah gitu katakan. Kita ini ada acara apa ya, misalnya seminar gitu. Seminar. Oke, kita harus tahu dulu seminarnya, kan detail kita akan tanyakan di sebuah pekerjaan itu kan pasti harus tanya detail. Berapa lama waktunya segala macam sampai nanti hasilnya itu bagaimana gitu. Nah, dia akan memberikan jadwalnya ini jadwal 3 hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam atau jam 10 malam karena malamnya ada dinner gitu kan. Rundown lah ya. Rundownnya detailnya acara seperti itu gitu. Nah, kita harus tahu itu. Oh, dari sini yang ada di sini ada seminarnya gitu kan, dan seminarnya dibagi menjadi 3 ruangan gitu kan. Nah, kita juga harus tahu setiap ruangan itu nanti ada kira-kira ada berapa orang, terus pembicaranya ada berapa orang kan begitu. Nah, akhirnya itu menuju pada saya harus membuat tim saya harus sekian orang nih gitu loh. Nah, terus yang saya capture apa aja? Ada nggak aturan yang tidak boleh down-nya, yang tidak boleh saya lakukan gitu loh. Misalnya seperti apa kalau seminar? Misalnya tidak boleh dilakukan adalah pada saat mereka si pembawa acara, speaker gitu kan, bukan pembawa acara, speaker sama audience. Nah, ketika speakernya itu karena misalnya ada tiga speaker, yang satu lagi bicara gitu, yang 2 lagi duduk gitu. Nah, yang 2 ini lagi santai gitu kan, lagi santai, terus dia lagi makan snack biasanya atau lagi minum gitu kan. Nah, itu nggak boleh di capture gitu loh. Jadi proses pada saat dia makan snack, dia minum itu nggak boleh, nggak elok lah gitu. Terus audiens juga gitu, kita suka candid gitu, kita suka yang lucu-lucu. Terus di situ kita capture yang lagi ngantuk atau yang lagi nguap. Terus yang lagi kan di gedung yang gede itu sering gitu. Yang di Jakarta sana nggak? Oh ya, saya belum pernah masuk ke sana. Kadang-kadang tapi itu juga sebuah dokumentasi, bukan? Artinya gini, ketika ada sebuah acara yang serius begitu ya. Ada momen di sana. Ya, ada momen ini penting sebenarnya, tapi kok si audiens sendiri entah dia bosan mendengarkan atau dia memang mengantuk, capek dan sebagainya. Kok ada seperti itu? Makanya kadang-kadang momen seperti itu juga merupakan sebuah dokumentasi, bukan? Kalau misalnya kita mau bicara tentang dokumentasi secara keseluruhan tentang event atau anggaplah rapat atau seminar kayak tadi itu. Kadang-kadang gini Om, foto yang kita kasih ke klien itu membingungkan klien. PR-nya adalah dia harus memilih lagi. Sedangkan dia harus cepat untuk publish. Gitu loh. Biasanya begitu. Nah, makanya aturan itu kan dikeluarkan. Kamu boleh motret yang macam-macam misalnya gitu kan, tapi jangan kasih ke kita.
Dipilih gitu ya. atau dipisah per folder. Ya, ya, Jadi kita punya foto-foto yang kita tahu nih siapa yang suka ngobrol, siapa yang suka ini, misalnya Ya, gitu. ya, Kita ya, tahu nih orang-orangnya gitu loh. Nah, bisa jadi itu request, ada request, Ya, ya, tapi ya. bisa jadi juga itu tidak disarankan untuk memotret yang seperti itu. Nah, karena sebenarnya goalnya mereka adalah mereka harus cepat dapat foto itu dan harus publish Ya, ke ya, media gitu loh. Dan makanya mereka membutuhkan foto-foto yang kamu harus pakai flash atau don't use flash gitu sama sekali. Nah, ketika itu PR lagi kan, itu aturan juga termasuk tuh. Apalagi dalam ruangan yang Nah, ketika kita nggak redup boleh, gitu ya. iya, kita nggak boleh pakai flash. Kameranya canggih. Nah, kan? Isunya tinggi lagi tuh. Kameraku ini nih nggak ini isunya nggak jagoan gitu. Berarti kita harus nyari isu yang bagus. Kita sewa PR juga kan. Iya, iya. Nah, harga mahal ya. Kalau itu kebayar nggak masalah kan begitu sekarang. Tapi karena itu bukan kamera kita, PR lagi sebenarnya di dokumentasi itu begitu. Paling tidak makanya kayak ada kalau mau di hire sendiri berangkatlah berdua gitu loh. Ya, ada asisten gitu ya. Nah, atau mau berangkat sendiri pakailah 2 kamera. Misalnya seperti Oh, itu. kameranya 2, bukan ada orang lagi 1 yang Atau ada asisten 1 lagi. Asisten yang bantuin kita juga untuk barang sekalian asisten benar sama asisten dia juga bisa motret. Iya, iya. Sewaktu-waktu kalau sakit perut itu bisa digantiin Iya, kan betul, begitu betul, kasarnya gitu. Berarti berlaku untuk di wedding juga ya? Kalau Semua, misalnya semua ya. semua. Aturan-aturan itu berlaku di semua event ya. Nah, makanya kalau yang Mas Haji bilang tadi, foto dokumentasi itu kalau bisa lebih dari nggak sendiri gitu kan, ada Iya, asisten, nggak ada sendiri. backup fotografer, Iya, iya. fotografer. Iya, iya. Nah, karena dia sifatnya dokumentasi kan, maksudnya ada momen yang nggak bisa diulang. Kalau misalnya main fotografer yang lagi berhalangan, pas lagi kebelet, momennya hilang. Hilang, betul. Nah, Betul, second betul, fotografer betul. berperan. Betul. Dan Kita sama kan menjaga backup ini mas, backup file biasanya. Kadang kayak kita nggak tahu di lapangan nih, foto udah bener nih semua, tiba-tiba kamera error, file error, memori error gitu misalkan. Ini kan fungsinya second fotografer kadang-kadang kayak gitu, membackup foto yang kita ambil juga. Ya, jadi gini. Namanya biar nggak miss juga mungkin. PR-nya adalah ketika dapat pekerjaan yang kita berpikir foto dokumentasi yang seperti itu, otomatis kita harus mikir biar nggak cardnya error segala macam, baterainya drop apa gitu kan, flashnya juga mati. Harus prepare lah. Harus prepare. Nah, Kejadian lapang ada juga. makanya pengalaman Elektronik, Mas. itu guru yang terbaik kan begitu. Jadi kalau dapat pengalaman itu bersyukurlah teman-teman semua. Saya dapat, Mas. Semua pasti Wedding saya pernah pasti gitu. merasakan itu. Akhirnya, oh aku nggak mau motret sendiri. Ya ambil positifnya lah. Berarti kamu harus bagi-bagi rezeki Iya, sama betul. orang. Ya karena saya ingat itu ketika dulu masih keluarga sih disuruh motret weddingnya dia gitu kan. Jadi di upacaranya biar ada fotonya, Iya. ketika tamu datang biar ada fotonya, kemudian pada saat istilahnya resepsi dapur ada gitu kan. Iya kadang-kadang kan begitu, keluarga juga pingin difoto juga gitu kan. Itu kelabakan juga bener kalau kita Cloning lagi orangnya nggak bisa. fotografernya. Ya kalau ya itu lebih ke saya ke triggernya karena itu dah masalah error elektronik. Ya kayak udah selesai foto, bawa pulang memori error ternyata memorinya. Nah itu, aduh kenapa nggak ada second fotografer kemarin, harusnya pegang saya satu tuh. Akhirnya gimana? Solusinya gimana terus? Ya, saya- Ulang lagi sudah nikahan ya. Untungnya pakai recovery memori masih bisa. Masih bisa di-recover beberapa foto ya. Cuman lumayan seminggu saya dibikin pusing. Pasti. Tapi pengalaman juga nih kemarin saya dapat kerjaan yang mengcapture profil jadi event dokumentasi, tapi yang saya capture hanya fokus ke satu orang dan dengan siapa dia berhadapan. Ya. Itu jatuhnya bukan profile foto langsung, yang bukan Profil dokumentasi ranahnya, maksudnya. bukan ranahnya dokumentasi event lagi, udah Bukan fokus dokumentasi event. Bukan Nah, personal orangnya kayaknya ya. langsung. pokoknya setiap foto yang saya frame yang saya foto di situ Harus ada dia. harus ada dia. Iya, iya. Dan dia beraktivitas dengan siapa dan itu harus jelas gitu. Jadi ngikutin dia aja kan gitu. Orang penting berarti mas. Orang penting Iya, gitu. iya. Sangat Siapa? penting. Presiden kan. Wah, di atasnya presiden. Wah, Coba. Tukang cukurnya presiden. Lu yang berani pegang kepala. Aduh. Gitu. salahnya Jadi presiden. prepare dari awal itu benar-benar buat nggak bisa tidur gitu loh. Soalnya kan itu tadi mikir terus
kan kadang kita gini, oh dapat kerjaan nih, pengen sewa kamera yang lebih bagus gitu. Nah, satu lagi yang harus jangan dilupakan itu tadi, kalau kita sewa kamera, event itu dia lebih bagus dan kita lebih aman, menurut kita lebih aman, tapi kamera itu bisa jadi tidak aman, kan begitu? Betul. Kan? Iya. Karena kamera sejuta umat. Iya. Udah itu bukan kamera kita sendiri. Iya. Gitu loh. Yang terbaik adalah otomatis kamera kita sendiri, kan gitu. Kita maksimalkan itu. Yakinkan kamera kita aman, memori kita bawa backup gitu kan. Terus bawa hard disk kecil udah pasti. Kalau perlu bawa laptop atau bawa tab gitu kan. Jadi habis per event, jadi per event ini per schedule nih. Per schedule kalau dia tidak mepet langsung Bisa di backup atau backup. ditransfer lah fotonya. langsung backup. Iya. Langsung backup ke eksternal hard disk kecil itu. Iya. Pakai trigger, pakai tab gitu kan langsung. Terus satu lagi cardnya pasang satu lagi. Atau kalau misalnya waktunya mepet dua event gitu bisa jadikan satu, ya bisa diatur gitulah. Nah, setelah itu nanti selesai acara malamnya itu backup lagi semuanya. Gitu, backup semuanya gitu dan terutama pada saat motret jangan terlalu happy dengan burs. Ya. Itu sebenarnya ngeri sebenarnya. Karena pemilih foto pada saat nanti diserahkan itu butuh waktu lama ya. Gitu. Padahal sebenarnya gini, Kecuali dia foto you ya. di iya, tapi itu juga sama juga kan gitu. Tinggal Cuma upload ini aja ya. berbeda kan gitu. Tinggal di-upload lah mereka. Nggak, soalnya kalau di event dokumentasi itu ya sebenarnya misalnya gini, event kayak begitu yang pengalaman kemarin itu ya dia ngasih istilahnya pinning, dia ngasih pin ke orang Iya, kan. iya. Ngasih pin itu kan kita sudah atur nih. Oh, nanti posisinya di sini, terus nanti Bapak seperti ini gini gitu. Tapi bisa jadi itu tidak terjadi blockingnya. kan begitu. Iya, Dan iya, posisinya dia akan balik Berubah. badan dan kita harus lari lagi ke sebelah Iya, sana iya, untuk iya, capture iya, harus iya, cepat iya, segala iya. macam kan. Iya, gitu. iya. Nah, kadang orang berpikir, oh itu berarti harus pakai burs, harusnya pakai paling cepat gitu loh. Tapi kita lupa, card kita tidak terlalu support dengan itu. Itu, betul. Dan kamera kita juga mungkin tidak ini, apalagi baterai yang kita pakai bukan baterai ori misalnya Iya, gitu. iya, Itu masalah juga sebenarnya. Betul. Jadi semua emang harus dipikir ya kenapa ori itu keluar baterai itu, kenapa card itu harus pakai card yang bagus. Akhirnya kita berpikir oh kita harus pakai yang ini. Lensa pun juga gitu, lensa yang bagus kita pakai lensa yang apa yang focusingnya cepat karena kita tahu ketika ini terjadi pasti ada hal yang tidak di luar hal yang akan di luar ekspektasi kita gitu loh. Nggak terduga lah ya. Nggak terduga sudah dipostkan seperti ini tidak terjadi seperti ternyata itu. berubah. Ternyata berubah. Berarti kita harus juga punya istilahnya second ini Iya, ya, second flash juga apa gitu. namanya? Second kamera. Second backup. Second backup. Ketika terjadi sesuatu yang sudah kita planning kan ternyata berubah gitu kan. Flash juga gitu. Nah, flash ini yang sangat riskan sekali. Kadang kita mau hemat-hemat baterai. Iya. Itu salah gitu loh. Kita berpikir deh, mendingan kita budgeting baterai itu sebelum dia powernya habis kita ganti. Gitu. Atau kalau misal bisa punya baterai yang isi ulang apa? Iya ya. Ya, Isi ulang recharge. Dicas gitu loh baterai yang itu sebenarnya itu paling lebih aman lagi sebenarnya gitu. Cuman beberapa orang akan lebih aman menggunakan baterai yang pakai baterai bukan biasa baterai gitu. yang dicas. Iya, Karena iya, dia iya. bisa ganti-ganti begitu ada masalah itu nggak bisa gitu. Iya, iya. Biasanya seperti itu. Karena kan itu cuman kalau baterai dicas itu dia karena ini aja panjang aja umur ininya baterainya gitu loh. Jadi enak dipakai gitu dan powernya memang dia stabil. Kalau baterai itu kadang-kadang dia nggak stabil gitu kan, dia akan cari lagi gitu. Kalau kendala-kendalanya untuk dokumentasi komersial lah kita sebutin seperti ya, karena kan dibayar ini ketika memotret sebuah acara gitu kan, itu kendala-kendala yang paling sering dialami di lapangan yang merupakan mungkin sebuah tip-triks yang perlu dipersiapkan buat kita juga apa sih kira-kira? Kalau kendala di lapangan sih apa yang sering terjadi ya biasanya di luar ekspektasi itu, di luar rundown, Ya. mundur acaranya atau lebih maju, jadi kita harus siap 1 jam atau satu setengah jam sebelum, sama kita harus standby juga setelahnya, yakinkan kalau benar-benar dia memang acara itu sudah selesai atau dia sudah pulang yang kita capture. Oh. Gitu dan make sure lagi
nextnya acara itu jam berapa. Kita jangan terlalu percaya dengan rundown gitu. Jadi kita cari orang terdekatnya, di komunikasi kita harus kita jaga PIC. sama orang-orang itu tadi PIC itu. Jadi siapa nih, entah itu dia mungkin jabatannya tinggi juga segala macam. Sebenarnya mereka itu orang-orang seperti itu nggak terus yang gila-gila hormat juga sebenarnya, nggak kayak yang di gedung-gedung itu. Ya, penting sebenarnya kalau di event dokumentasi ketika di hire as fotografer komersial untuk dokumentasi event, untuk mengkomunikasikan apa kebutuhan mereka untuk foto dokumentasinya untuk apa dulu kan gitu. Fotonya yang harus diambil apa aja biar enggak nanti misalnya mereka nggak ada info terus kita ambil sesuai maunya kita, maksudnya kayak ini bagus ternyata mereka butuh untuk media publishing atau yang kayak tadi profile ternyata nggak ada gitu loh. Jadi penting untuk di awal adalah komunikasi dan apa align dengan klien dengan fotografernya. Downnya itu yang harus gitu kan di situ ada bahkan apa tadi saya mau bilang ya, ternyata yang diminta sama mereka adalah ada beberapa aturan itu tadi jangan memotret si orang itu dari arah samping misalnya gitu. Itu bisa jadi aturan dari mereka gitu loh. Terus sebisa mungkin memotret ketika dia berbicara di atas panggung atau di mimbar, sebisa mungkin kamu naik panggung berada di posisi belakangnya dia untuk memotret audiens, tapi dia jadi foreground. Nah, kayak begitu. Itu kan PR sebenarnya. Sedangkan di situ kan pasti ada video gitu. Betul. Nah, balik lagi ke etika gitu loh. Jadi makanya sebenarnya ketika foto dokumentasi street photo itu etika is number one memang gitu. Jadi ketika saya datang saya harus lihat nih siapa fotografernya, siapa videonya, di mana dia pasang titik kamera, di mana ini, gitu. Bahkan siapapun dia, mau orangnya tua, mau orangnya muda, ya kita harus sowan kan, karena memang kita bukan fotografer utama lah kasarnya di situ. Kita kan tambahan untuk ini gitu. Saya bilang Mas fotografernya ya gitu kan, saya boleh ikut foto juga, saya cuma ngambil si bapak ini gitu kan, nanti sorry kalau misalnya saya masuk kamera, begitu juga dengan orang video kita bilang. Sampai ada kejadian waktu itu, ini orang dari mereka sendiri sebenarnya, orang audiens, orang undangannya itu sendiri, dia sudah pasang tripod, dia pakai kamera handphone gitu kan, videonya dia record terus di acara panggung itu, dan posisinya udah benar-benar di tengah, enak gitu loh, di tengah audiens itu, meja-meja round table gitu dari tengah situ gitu. Dia pasang itu dan dia juga bawa kamera untuk motret. Nah ini kan PR, sedangkan dia bukan fotografernya, dia bukan videografernya, gitu kan. Terus saya tanya sama si orang videonya, ini siapa yang masang tripod di sini? Oh saya nggak tahu nih siapa nih bapak ini. Oh ya udah, kalau misalnya bukan bagian dari kalian, bukan bagian dari tim foto, bisa dipindahin gitu. Kalau dia mau pindahin, hajar aja, kita berada di posisi di depannya, nggak mau tahu. Iya. Jadi kadang-kadang harus kejam. Orang dokumentasi itu gitu, kadang harus kejam. Jadi kita harus tahu etika sebenarnya. Betul. Jadi posisi dia tuh sudah seperti itu, gitu kan. Dan otomatis ketika ada apa yang terjadi di panggung kan kita berada di posisi itu. Dari itu terjadi. Ketika foto ya cuek aja. Saya juga motret di depan aja gitu kan, langsung ditegur. Pak gitu kan, jangan di sini gitu kan, mengganggu kamera saya di belakang gitu ya. Ada syuting gitu, live terus, dia record terus ke panggung loh Pak, kan saya fotografer, gimana saya nggak ngambil momen dari sudut ini pada saat kejadian itu ya, nggak bisa, Bapak yang harus pindah, gituin gitu loh. Tapi kan karena itu tantangan juga ya, di satu sisi orang-orang atau audiens itu kan juga kadang-kadang pakai HP tuh. Ya kan, ketika crowd seperti itu ingin mendapatkan momen yang kita juga ingin dapatkan kan, kadang-kadang HP-nya sampai tinggi-tinggi. Itu di wedding sering Om. Itu kan juga artinya ketika itu di capture oleh fotografer bisa jadi bisa bagus bisa enggak gitu ya. Ya benar juga sih. Kayak di wedding biasanya kan nih
mau brandsmith apa grupnya mau masuk Iya. keluar. Iya. IO udah ngasih tahu, Bapak ini ya tolong berdiri, tapi jangan tiba-tiba oke ntar pas udah mau jalan kapalnya set apa semua berdiri. Oke. Tapi kadang-kadang kalau yang jago itu memanfaatkan situasi, dimasukkan frame jadi kelihatan lebih bagus, Lebih maksudnya bagus ya. natural. Ada cerita lah Makanya bahwa kalau seperti dalam event atau dalam event dokumentasi atau event dokumentasi wedding itu harus ada satu orang yang memang ngambil candid. Iya, harus ada candid Tuh. ya. Makanya tambahannya sebenarnya di situ. Kan satu perusahaan itu akan berbeda dilihat dari hasil quality hasilnya kan. Oh ternyata dia lengkap nih, dia ada ini. Sebenarnya bocorannya kayak begitu sih. Iya. Tapi perlu ada ini nggak, survei nggak ketika ada sebuah event gitu ya, tempatnya di mana, kemudian kita survei Kalau mau lokasi, misalnya apakah dalam ruangan, Kalau well luar prepare ruangan. ya harus begitu ya kan? bisa. Makanya Lighting 1,5 seperti jam apa? atau 2 jam sebelumnya kita sudah di sana standby. Untuk melihat juga ya Gitu, apa-apa. dan kita dikontrak 3 jam ya kita harus nyiapkan waktu bisa 5 jam. 5 jam, betul. Minimal kan begitu. Ya. Karena beberapa terlepas dari fotografer dokumentasi pun misalnya kayak yang dia mau fotografer yang saya tahu yang saya dan punya nama nih di prewedding misalkan mau prewed pun dia sebelum mau menjaga kredibilitasnya dia sebagai fotografer pun biasanya dia survei dulu lokasi Iya. untuk dia tahu kalau tidak datang langsung ke tempatnya paling dari ya nontonin konten misalkan siapa sih yang pernah foto di sana atau enggak Searching dulu. lokasinya di mana jadi dia tahu angle ada ide nanti di lapangan mau ngambil gambar apa gitu ya. Sebenarnya dokumentasi pun kayak gitu sebenarnya ini maksudnya kayak tahu spotnya oh ini ceilingnya tinggi apa enggak nanti Iya. gitu. Ya keuntungannya ada sosial media sebenarnya itu sih. Setiap ada kerjaan juga pasti saya browsing dulu. Mau motret makanan nih di restoran ini. Saya nggak tahu restorannya apa. Atau oke Google Map cari restorannya di mana. Oh ini jalan ini. Namanya ini cari dah di Instagram. Pasti dia punya kan. Nah Instagram lihat dah. Oh makanan ini ruangannya kayak begini yang diambil. Oh gini gitu. Itu juga ada bocoran. Jadi itu termasuk persiapan. Makanya biasanya motret itu pasti kalau udah ada kerjaan sehari sebelumnya udah nggak bisa tidur tuh biasanya gitu. Nah, dokumentasi kan Mas Haji bilang dokumentasi as a profiling. Biasanya kan ada juga dokumentasi itu dokumentasi grup travel biasanya tuh. Ada yang bahkan sampai ratusan grupnya itu. Jadi Ratusan orang. ya ada isu bahwa ketika kita di hire misalkan balik lagi nih dari yang hire event IO-nya misalkan oke, Kak, kita cuma butuh fotografer misalkan maksimal dari 100 itu fotografernya 2 aja deh. Nah, tapi dari sisi klien misalkan minta dia ada foto model profiling gitu. Padahal sedangkan kita dokumentasi grup. Bagaimana menyikapi Mas? Kalau udah kayak gitu. Itu pernah terjadi. Jadi pertanyaannya adalah oke, dari 100 ini kamu punya nggak ada grup yang mana yang harus diutamakan untuk difoto? Bener-bener dicari grupnya. Jadi ada pasti dia pasti punya 1 bus 2 bus ya. Oh karena ini ini ambil gitu loh. Ini lebih banyak berarti kita harus naruh orang di situ. Iya. Karena alasannya emang jelas kita nggak bisa mengcapture semuanya. Semuanya nggak mungkin. Ini ada 5 bus gitu loh. Sedangkan kita 2 orang gitu misalnya kan. Kita nggak bisa paling tidak dari 5 bus itu misalnya dia dalam satu lokasi ya 2 kalau dimotret di lokasi itu kalau dia nggak mencar bisa 2 orang gitu. Kalau misalnya dia mencar kan PR jadinya kan. Betul. Dia ke GWK nih gitu. Oh, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Kita tanya yang utama siapa ini gitu loh. Ya PR-nya malah kalau beda bus ya. Nah itu dia. Atau misalnya dia bilang sama aja semua. Yang penting keceriaan mereka. Nah bebas berarti. Jadi harus ada benang merahnya. Itu yang harus kita tahu sebenarnya. Jadi nggak harus asal-asal. Kita harus punya. Karena itu bisa jadi alasan kita juga kenapa ini nggak ada, kenapa nggak ini nggak ada gitu. Kita bisa alasan dari situ. Kan kalau nungguin semua 100-nya kita fotoin ya lewat waktunya. Rule memang sebenarnya. Kecuali sudah berbaris. Foto satu-satu. Kalau dia tidak bisa memberikan rule, kita yang menawarkan rule itu gitu loh sebenarnya. Jadi ya kepekaan kita juga sebagai seorang fotografer kan kita tahu pengalaman kita susahnya di lapangan gimana sih kan gitu ya. Ya itu yang kita curhatin ke klien sebenarnya ini harusnya kayak begini. Nggak bisa 2, kita perlu 3 gitu loh. Iya. Gitu. Ya selain akhirnya budgetnya nambah kan gitu. Betul. Jadi momen-momen mereka semakin banyak fotografer
lebih banyak mereka punya momen file-file mereka entah pribadi entah secara grup gitu. Termasuk ini juga loh, saya pernah dapat kerjaan juga. Jadi memotret mereka di beach pool. Beach. Beach, iya, Iya. bukan beach club kan? Bukan beach club, Beach pool. beach pool kan. Ya. Nah, tapi make sure gitu kan. Kalau ada yang berbikini, make sure sama dia boleh nggak difoto. Nah, gimana? Kan memang pasti dibikini di pool, Mas. Iya. Terus? Memang kan kita mikir gitu kan. Iya. Tapi memang tetap harus diyakinkan sama personal itu. Boleh nggak saya moto kamu gitu loh. Ketika dia bilang boleh, oke. Ketika bilang enggak, kita harus hafal dia nggak boleh difoto yang ini. Nah itu PR itu, gitu. Itu PR. Jadi, nah itulah makanya saya bilang kadang kita sebagai fotografer itu pukul rata gitu loh. Ada privasi sebenarnya ya, ada Itu yang harus kita privasi yang pelajarin, gitu. etika juga kembali lagi ke etika Benar, tidak hanya privasi sekedar teknik kan gitu. Oh, ini pakai tele bisa, pakai ini gini bisa. Bukan hanya sekedar itu Iya, gitu. iya, iya. Ya, mungkin menurutku juga sama pentingnya misalnya kenapa foto dokumentasi itu penting ya, bagi yang meng-hire misalnya mencari anggaplah kayak wedding itu kan momen-momen yang penting mereka yang nggak bisa diulang lagi. Iya. Penting. Kadang teman-teman fotografer menganggap sesuatu itu sepele kayak bisa nih diambil sendirian gitu. Jadi kayak tidak melihat ada case di lapangan atau sesudahnya yang misalkan kayak tadi foto hilang, Iya. kayak gitu-gitu. Mungkin baiknya memang mempersiapkan misalnya setidaknya ada second photographer yang bisa menemani ketika ada case seperti itu di lapangan. Karena kan balik lagi memang sudah kita prepare, sudah well prepare, tetap aja yang namanya elektronik kan barang elektronik ya ada case di lapangan. Apalagi kita juga manusia tiba-tiba sakit di lapangan. Iya, paling nggak satu orang kan kayak runner lah dia. Jadi dia yang keliling mencari hal-hal yang artinya tidak wajib, tapi akan ada foto-foto yang menarik ketika dia keliling. Ya, karena ada momen misalkan dia. kayak Mas Angga tadi kayak foto-foto penting pejabat nih lagi mau nyerahin apa. Memang itu sudah prepare bawa baterai Mas, bawa ini. Tapi kan ada pas baterai habis mau motret dia lagi salaman. Tidak mungkin kita stop, Pak stop dulu saya ganti baterai. Ya nggak mungkin. Kan, otomatis kita manggil second photographer, tolong backup dulu dong. Nah itu mungkin pentingnya ada second photographer waktu itu. Dan setidaknya ketika ada case yang rusak seperti yang saya alamin, misalkan ada tetap backup photographer ya, mungkin fotonya memang berbeda, mesti dari sisi angle dan apa. Setidaknya momennya ada. Jadi ada kata maaf yang bisa mereka terima. Ya paling enggak juga seperti katanya Om Haji tadi kan berbagi rezeki. Walaupun misalnya yang punya gawe tidak punya dana untuk membiayai 2 atau 3 fotografer gitu kan. Tetapi kan nama kita kan kita kredibel nih, menjaga nama baik kita gitu kan. Biar nanti di belakang dikomplain. Betul. Jadi mau nggak mau ya kita berbagi dengan 1-2 teman kita untuk membantu kita, walaupun itu tidak diminta sama mereka, tapi kita punya alasan bahwa mereka nggak perlu membayar tambahan, tapi hasil fotonya akan menjadi lebih bagus. Cuman ya itu juga kadang-kadang kan merupakan ini juga sih dilema juga ke depannya. Bagaimana kita menyiasati ketika ke depan nanti orang menganggap kalau Om Haji nih moto kita bayar sekian, fotonya bagus-bagus loh, dia bawa temennya juga, tapi kita cuma bayar sekian. Jangan sampai seperti itu gitu. Tapi ada case-case tertentu lah yang perlu kita melakukan hal seperti itu gitu. Iya, karena mungkin kalau yang belum pernah ngerasain mungkin masih denial. Kalau saya sih udah pernah ngerasain, aduh nggak lagi deh sendiri turun kalau dokumentasi. Capek itu? Bukan masalah capek, masalah itu ada ketika ada case kehilangan file itu momennya mereka penting. Itu juga. Itu nggak bakal bisa diganti. Mau saya balikin uangnya juga nggak bakalan bisa. Maksudnya mungkin uangnya saya balikin, momennya nggak bisa. Momennya nggak gitu bisa. Loh, maksudnya. Makanya saya berani bayar lebih mahal untuk balikin momennya mereka gitu. Dengan cara saya beli software untuk backup file segala macam. Betul. Saya kejar itu karena ya nama baik lagi kan. Ini momennya mereka loh, penting ini. Bener, gitu. bener. Jadi kayak penting second photographer, backup photographer itu penting. Nah kalau alat pun ya memang kalau bisa ada misalnya gear banyak juga. Kadang
ya keriuhan kalau bawa 2 gear Mas. Ya, Satu itu karena susah. Itu tantangan. Mending orangnya kasih lagi 1 fotografer. Iya bener, mendingan begitu. Kayak tadi misalnya kalau sendiri bawa 2 kamera sakit perut gimana coba? Kameranya diem dua-duanya. Masa ibu bapaknya suruh, Pak tolong fotoin kamera Iya saya. nggak mungkin kan. Mendingan bawa 1 orang lagi. 1 orang 1 kamera tapi dengan lensa yang aman. Iya. Oke. Itulah makanya kenapa Benar, si benar. produser itu membuat 2470, 2405 kan Agak begitu. lagi. Kan gitu. Ya biar kamu beli nih, kamu tahu kan kurang kan 2470, kamu harus pakai 2415 gitu. Tapi ini F4 nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Justru lebih aman saya F4 gitu kan. Kalau biasanya dokumentasi komersial gitu mereka minta foto berapa sih? Kan itu nggak mungkin dicetak kan, pasti file Mereka nggak minta soft foto sih. copy. Mereka nggak minta jumlah foto. Jumlah foto kan maksudnya. Iya, enggak Mereka ya. nggak minta jumlah foto sih biasanya. Jadi kadang kita aja yang memang rakus sih saat motret itu karena ketakutan tidak dapat momen yang Ya. bagus kan atau momen yang tepat, momen yang benar. Akhirnya ya kita main banyak foto gitu loh. Iya, iya. Cuman kadang itu menjadi alternatif buat mereka dan happy-nya mereka di situ juga. Iya, iya betul. Akhirnya keluar dari kata-kata mereka, oh iya kamu pinter nih ngambil momen-momennya, kamu ini gitu loh. Padahal Iya, ya memang ketika kita biasa melakukan itu, ya jangan semua dinilai lah gitu loh. Terus saya sih masih belum berani untuk nanya butuh berapa Foto. foto Iya. gitu loh. Nggak. Betul. Ya kalau di komersial kan memang kan kayak begitu tuh. Tantangannya kan lebih berat soalnya tanggung jawabnya adalah kepada kliennya gitu kan. Kadang-kadang mereka minta, jadi mereka minta minimal size-nya ukurannya sekian gitu kan. Ada itu megabyte-nya sekian gitu. Oh, Ada megabyte mereka, ya. karena mereka yang Soft ukuran copy mereka, kan. itunya filenya. Nah, ada mereka yang bilang nanti di upload jumlahnya berapa gitu. Jadi upload ke mereka karena mereka butuh urgent. Tapi nanti yang kasih ke mereka datanya mungkin yang lain. Ada yang ada seperti itu juga. Kan mereka juga dibutuhkan untuk media sosial juga mungkin ya. Ada yang minta ya udah berapa aja kamu Untuk kirim aja. newspaper kan kadang-kadang kan butuh juga mereka kalau orang-orang penting itu kan. Nah, sama fleksibel itu tadi. Ada beberapa kendala juga di event, kadang kita itu disuruh motret yang lain atau terpaksa harus membuat video pendek untuk yang lain, kegiatan yang lain hanya untuk oh si ini minta loh soalnya untuk di publish di medianya dia gitu. Iya. Bisa minta tolong ya sekalian gini-gini gitu kan. Jadi selama itu masih terkait sama event itu dan orang yang meng-hire kita, ya fleksibel lah gitu loh. Oke. Tapi kalau misalkan misalnya jadwalnya udah ketat nih, habisnya udah press banget timingnya, itu tetap kita ambil apa maksudnya tolak secara halus karena Ya tolak secara halus lah. Sama kayak dengan sampai main acara bergeser. motret nih, oh foto grup, oh ya gini-gini, terus ada yang Mas fotoin apa? Oh fotoin dong. Nah, ya kan kayak begitu ya. Itu Berani harus PR bilang, banget tuh, PR banget. Bu nggak bisa, saya juga megang kamera motret yang lain aja. Harus berani begitu. Iya. Karena kita nggak tegaan. Oh iya bu. Si videografer udah makan aja. Rasain lu. Ya kadang kan kayak gitu. Itu Ya, sih. makanya keluar meme gitu kan. Ya. Kadang ada pengakuan dari yang kalau di wedding nih dari pengantinnya sendiri, kenapa dia yang dicari dari dokumentasi mereka adalah malah lebih ke momen-momen yang mereka tidak lihat, kayak pas mereka lagi di altar nih, mungkin dia lagi fokus dengan si Iya. pendetanya, dia nggak lihat tuh ibunya lagi nangis sama ini. Itu yang mereka cari kadang-kadang benar. Oh, Candid, ada yang candid. bahagianya dari yang undangan, itu yang dia cari. Iya. Apa Kalau fotonya dia berdua ekspresi sih, ya? berdua sudah sering, periwet udah ada gitu. Iya. Foto mereka berdua itu banyak yang dicari. Betul. Mereka. Makanya harus ada fotografer yang memang jago di candid untuk itu. Ada momen yang mereka nggak tahu itu yang. Satu fotografer yang liar memang kemana-mana, yang mungkin dia bekalnya bekal tele gitu. Iya. Ya. Betul. 80-200, 70-200. Oh, jadi berarti kadang ada yang miss-nya teman-teman yang maksudnya mungkin nggak tahu entah itu dia pemula mana. Dia terlalu fokus dengan si couple-nya mungkin, terus si audiensnya nggak di tercover, dan padahal itu tuh undangan yang mereka undang, yang maksudnya kebahagiaannya mereka di wedding itu juga tersampaikan dari audiensnya juga kan, gitu. Betul. Bercerita lah jadinya Ya, kan jadi ketika kadang
saya kadang membandingin, oh ini kenapa fotonya bisa bagus ya, ada cerita di dalamnya. Oh ini ada audiens yang mereka cover, entah ekspresi Iya. dari ininya undangan dan saudara-saudara atau keluarganya mereka. Ketika dibandingkan dengan foto yang memang khusus couple setting mereka selama dari awal acara sampai akhir isinya dia aja gitu. Iya, masih kurang kurang bercerita ketika nanti 5 tahun lagi ketika mereka melihat foto itu lagi kan dia aja ada di sana gitu kan, ketika ada hal lain di situ jadi pengingat bagaimana keceriaan acaranya mereka 5 tahun yang lalu gitu kan. Itu dijelasin sama klien bahwa kan aku udah foto prewed mas, karena nggak penting-penting banget foto gue pas wedding yang penting momennya aja sih. Momennya, tapi kalau dia harus foto berdua gitu-gitu lagi kan udah ada di prewed. Jadi emang cover adalah momen-momen yang aku nggak tahu sebenarnya itu pas momen bahagianya dia misalkan. Tapi mas, kok yang aku nangis nggak ada? Lu katanya Itu kan mau beda momennya. ya jangan gitu. Berarti harus pintar-pintar menerjemahkan itu ya. Tapi setuju ya, maksudnya ketika kita banyak belajar motret itu memang dari dokumentasi atau street foto itu sendiri, karena ketemu sama banyak orang lain dengan banyak emosi di situ kan. Betul, gitu. Nah, dari situ kan akhirnya kadang-kadang foto bagus itu justru dia tidak sekolah fotografi, dia bisa menghasilkan foto yang oke loh. Karena dia banget, gitu terbiasa melihat sesuatu yang berbeda. Nah, banyak orang gila di luar sana yang ternyata bukan melalui edukasi di bidangnya itu. Otodidak ya istilahnya ya. Iya, karena memang udah gila dari awal ya kan gitu. Pertanyaanku nih, kan foto dokumentasi itu memotret sebuah momen yang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata gitu ya, tanpa benar-benar apa adanya. Nah misalkan di dalam foto dokumentasi itu misalkan kita merubah misalkan kayak settingan entah itu ini ada berantakan kotor kita rubah biar terlihat lebih clear estetik, sebenarnya kenyataannya nggak gini gitu. Misalnya kayak ini ada buku nih mengganggu, dirapin dulu baru kita ambil momennya. Itu sah-sah aja kah apa ya, jadi nggak nyata nih, orang nyatanya nggak gini tempatnya gitu. Ya salah kan. Salah berarti. Salah kalau memang sudah dibuat seperti itu terus kita rubah sendiri tanpa tanya, langsung kita ambil babi bu begitu motret ya. Bukan lagi dokumentasi ya, kayak lebih ke staging jadinya. Ya karena jujurnya nggak ada, maksudnya benernya nggak. Iya. Karena ada situasi kayak aku nih dulu pernah motret misalkan untuk yang pernah di persalinan di ruang Oka itu kan kondisi adalah crowd di mana memang alat medis banyak kan dengan selang-selang macam itu. Ya secara image memang kalau kita ambil agak susah karena bakal keganggu orangnya, kepotong dari ada selang yang ada alat-alat yang mengganggu ya. Terus kalau kita singkiri misalnya pinggirin dulu apa sih yang ditata lagi baru kita ambil. Tapi kan nyatanya di lapangan mereka memang sudah kayak gitu kondisinya gitu. Bukan yang kita setup dari awal kayak orang wedding nih prepare udah nih mungkin foto bagus. Kalau bisa senatural mungkin kali ya kalau mau seperti itu ya. Tolak ukur aja sih. Tolak ukurnya adalah goalnya itu tadi memang dia otomatis kan larinya ke komersial. Karena kan foto itu akan digunakan untuk promo, nantinya akan diupload di Instagram dia atau di website dia atau bagaimana atau presentasinya dia dari ketika kelihatan Messi begitu kan jadi nggak oke gitu. Nah, ini perdebatannya antara ya dulu sih dari yang punya tempat misalkan sebagai exposure si tempat rumah sakit sendiri bahwa kalau gitu kan kelihatan jelek rumah sakitku kotor ya gitu ya maksudnya. Kalau dari sisi kliennya ya nggak apa-apa mas, itu kan momen saya kayak kalau Mas Rafi ini ya nggak natural apa adanya kelihatan gitu. Ya mungkin itu foto tidak mungkin dipakai untuk exposure-nya si klinik atau rumah sakit akhirnya, itu sendiri. Ya ujung-ujungnya memang saya bilang ya kalau mau rapi ya berbenahlah dari benar-benar dirapiin, bukan cuma di setting pas foto aja memang. Ya sebenarnya percaya deh masih ada alternatif sebenarnya untuk mengambil angle itu yang terbaik di mana gitu loh. Pasti ada alternatifnya. Ketika ngambil dari sini kabel ini terlihat dan akan akhirnya menutupi si bayi atau menutupi apa kan begitu biasanya gitu, atau misalnya dia mungkin aku akan amannya akan ngambil dari sini aja jadi
kita mempertimbangkan dari sisi ini sama sisi klien sama sisi si Ya. tempat itu Tempat, kan. iya. Sebenarnya sebenarnya ada sih kayak gitu. Iya, karena di lapangan juga kita sudah dipatok posisi berdiri di mana, karena itu area steril, tidak boleh bergerak banyak. Makanya kita juga harus punya rule. Nah, ketika kamu batasin aku ada di sini, berarti titik pandangku adalah begini loh. Gitu. Berarti di sana harus seperti itu, seperti ini gitu loh. Ya, kadang harus diungkapkan. nah itu dari dulu misalnya kan yang kerja interior pun sama Mas Haji kan dulu misalnya apapun ada yang di hotel nih, interior saya kalau udah setapannya seperti itu kita nggak wajib merubah karena itu kan merubah value atau nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan kemarin tuh kadang itu lah, tambahin ini dong biar estetik lah, kan kita nggak menjual itu sebenarnya. Bahaya Itu juga. kadang dari sisi fotografi kok nggak match sama saya, akhirnya nggak saya ambil. iya Ada gitu. Karena itu juga kalau lebih pikiran lebih ke komersial ya kita harus mau jadi fotografer komersial berarti kan pikiran kita harus komersial juga gitu. Kita ngerti bukan hanya dari sisi harga tapi ketentuan-ketentuan apa yang harus diikutin atau dijalanin kan gitu. Karena motor gitu juga gitu semua kok, motor makanan, proses dia lagi masak apa, kita foto dulu udah bagus nih, keren nih sebenarnya angle-nya di sini, tapi tiba-tiba di sana ada payer gitu, atau kelihatan ada brandnya apa gitu kan. Wah, gimana nih caranya gitu kan. Sedangkan itu nggak mungkin dirubah gitu loh. Posisinya udah bagus di sini, gimana caranya ya bisa dirubah ya? Ya pindah tempat. Pindah tempat sih pilihan terakhir. Kalau bisa ditutupin atau bermain dengan teknik lighting mungkin dengan lighting bagaimana agar itu tidak terlihat dengan jelas ya. Atau akhirnya tetap ada di sini dan itu nanti bisa aku hapus lagi sedikit. PR di editing gitu kan. Kalau udah malas seperti itu, alternatif pindah tempat lain, pindah posisi kita angle, tapi tetap harus nyari action yang sama. Itu PR juga itu. Itu sebenarnya juga termasuk kita belajar di dokumentasi juga sebenarnya itu kan. Kadang-kadang orang minta fotoin saya dong gitu kan. Nah, atau mungkin ini ada acara tambahan, ini ada ini tanda tangan ini maunya ruangannya di sini gitu kan. Terus kita lihat, oh iya gitu, mejanya di sini. Terus kita lihat, waduh, berangnya kayak begitu. Kalau misalnya kita foto nggak asik gitu kan, gini. Padahal menurut dia oke aja gitu loh. Nah itu harus kita bisa komunikasikan. Belum lagi kalau lensanya ternyata lensa salah gitu ya. Ruangannya ternyata kecil. Kita buat tele, waduh bergerak kemana ini? Nah, kalau itu PR juga kan? Itu PR. Ketika di suatu tempat yang tadinya kita sudah paham karena kita udah survei gitu kan, ternyata berubah. Tapi bener loh, dulu waktu zamannya masih pakai APS-C motret nih, bawa lensa 2470 sama 1018. Nah ukuran 2470 kan jadi berapa gitu ya, 1,5 gitu kan, 30 sekian, 32 sekian gitu, mungkin masih oke. Rusak 2470. Terus akhirnya motret pakai 1018. Nah kan PR jadinya, masa white semua kan nggak mungkin. Berarti kan harus maju lagi. Alternatifnya adalah kita berpikir nih, oh berarti saya akan pakai 18 milinya dia. Jadi kayak lensa fix 18 mili tapi kita berusaha untuk maju gitu loh. Jadi itu termasuk solusi. Nah pembelajaran itu juga didapati dari mana? Dari pengalaman juga sih. Ya, jadi pengalaman itu penting ya. Apalagi ikut komunitas foto yang sering-sering mengadakan acara-acara gitu ya. Penting kita, ya saya rasa itu juga pembelajaran buat kita juga. Tapi kan kalau di event-event foto itu biasanya udah disetting. Tapi tetap etika di sana juga harus kita jalan. Bukan pas fotonya. Enggak, jadi artinya kan kita tahu pesertanya adalah banyak gitu kan. Semua pengen mendapatkan foto yang bagus gitu kan. Jadi berebutan. Nah, kenapa enggak kita juga belajar untuk berempati kepada teman-teman yang lain ya. Oh, gilirannya udah giliran. Artinya giliran tuh bukan kalau mau giliran bukan di depan terus lama gitu kan. Giliran tapi triggernya dipegang gitu. Ya karena kalau buat saya ya hal-hal kecil seperti itu di hunting amal atau apalah yang kita berbareng berame-rame gitu kan. Masih ada aja. Saya selalu menempatkan diri saya, memposisikan diri saya itu
adalah kalau saya misalnya menutupi orang atau membuat orang itu jengkel gitu kan, itu saya tempatkan diri saya pasti akan juga sama, gitu kan. Ya udah ngalah aja. Kalau emang tidak mendapatkan momen itu ya mau bilang apa lagi, bukan rezeki saya untuk mendapatkan itu gitu loh. Jadi ya nggak ngoyo-ngoyo amat lah. Ya. Tapi itu terjadi Om, akhirnya di sebuah pekerjaan event dokumentasi, kalau kita memotret dibayar sama orang, itu kadang fotografer itu bisa banyak ketika memotret apa yang ada di panggung. Iya benar. Kan gitu semua maju bruk gitu kan. Apalagi ada media-media juga kan. Makanya kita bingung kan akhirnya. Foto di atas presiden lagi. Jadi otomatis ya solusinya adalah waktu yang terjadi sama saya, mau nggak mau saya akan ngalah, atau posisi saya di bawah, aku di bawah ya bilang gitu kan. Aku tapi dengan kita menyelamatkan angle dulu ya, angle-nya rata biar terlalu nuki gitu kan. Udah bener segini udah, dan kamera dia masih di sini masih aman. Atau kita di belakang tarik kursi Di atasnya dia. Di atasnya dia. tarik berdiri langsung. Iya. Harus cepat sih mikirnya juga kayak begitu. Betul. Dan nggak peduli itu kursinya siapa segala macam, tarik aja dulu biarin gitu. Ya, aku pernah ada di satu wedding dulu. Itu IO-nya cekatan sih memang. Biasanya nggak pernah disediain tangga gitu. Tiba-tiba pas mau foto grup, aku udah mikir nih, banyak orang gimana mau panggungnya tinggi. Tiba-tiba IO-nya bawa tangga, Mas naik sini aja. Oh udah di prepare, jadi aku tenang naik langsung ke atas. Berarti IO-nya dulu fotografer gitu. Mungkin. Jadi dia bisa fotografer kayak gitu. Oke, setting F-nya sekian ya, ISO sekian langsung. Hitungan 3 jepret. Tinggal jepret doang. Ya fotografernya gitu. IO-nya jago berarti motret. Iya, dia pengalaman juga. Mungkin sekian lama jadi IO gitu kan, ngelihat hasil foto ini kok kayak begini-begini sih, akhirnya dia berpikir. Bahkan ada di lapangan tuh dia, karena jarak jauh kan antara panggung sama si fotografer ini untuk memimpin foto arahnya kemana. Si IO udah bawa ini dia biasanya. Apa namanya? Toa. Enggak, toa lagi. Toa mungkin nggak kedengeran karena suara ini juga. Papan dengan tulisan 1, 2, 3, oke, smile, itu tulisannya cepret. Oke, jago sih. Itu namanya cerdas apa namanya? Kalau dia teriak nggak mungkin kedengaran. Punya istilahnya, dia kreatif. Ya. Sebenarnya itulah fungsinya MC. Iya, MC bisa direct. Cuma kadang kan dia MC lagi sibuk ngapain di belakang dengan audiens. Kita harus kerja sama MC loh. Betul. Ya kan? Apalagi nge-warning audiens yang memang tidak boleh memotret gitu loh. Iya. Kita harus bilang kalau misalnya terganggu, siapa yang harus kita MC. infokan? Karena dia kan master seremoninya. Tolong di info dong begini. Dan kita harus tahu itu. Biasanya kalau ada event, misalnya ada yang host yang sering aku ajak kerja misalkan di wedding atau event ulang tahun perorangan itu, biasanya kita malah ada meetingnya untuk rundown. Abis ini kita ngapain, abis ini masuk kemana, abis ini aku ada game ya, kamu siap dokumentasi di mana gitu. Jadi pas di lapangan biar kita nggak kagok, ya tiba ada ini kita lagi ngambil si A nih. Iya betul. Jadi padahal lagi makan. Iya. Kamu makan dulu deh. Mau tiup lilin loh. makan dulu. Tiup sekarang gitu. Pernah lah Mas. Waktu itu wedding Bali sih paling keras sekali. Oh itu paling kan berat. Satu, mereka sama pendeta sudah janjian kan, misalkan orang wedding. Terus yang kedua itu momen yang di rumah satunya, rumahnya kan kadang ini ngaret nih rondonya, mereka akhirnya bawa ke yang rondon kedua ini nggak bisa ngaret, rumah ini udah pendeta udah jam sekian udah harus dari situ. Ini baru aja selesai. Terus kan mungkin si pengantin itu bahwa agak kasihan sama kita kan, belum makan, makan dulu. Oke, makan, baru ambil nasi kotak nih, udah mau jalan. Makan jalan lah kita. Acaranya mulai udah mau jalan gitu. Itu artinya fotografer kalau moto-moto di wedding Bali terutama ya harus bawa bekal sendiri, minimal roti lah. Itu makanya harus ada kantong ini. Karena kadang-kadang kan kalau wedding Bali itu apalagi si potong gigi tuh, itu dari subuh loh.
dari subuh dan kita nggak pernah tahu berapa jam kita mau artinya Kita mau datang motret. di rumah itu masih nyapu-nyapu dulu. Iya. Kan gitu kan. Iya, sampai malam kadang-kadang kan kalau dia ini. Terus kita kadang-kadang baterai nggak cukup. Ya, Terus nggak sempat makan. Susah kita makanya ketika mau makan beli foto dong. Saya sama ini tamu-tamunya terutama kan. Karena memang tidak disetting seperti itu di wedding Bali. Kalau Ya, kalau dia setting secara modern misalnya, oke, kayak ada Sesi-sesinya. foto booth lah ya, ada foto booth, jadi bisa fotoan di situ. Fotografer yang lain sudah siap jadi runner di dalam. Jadi pantas kan ya kalau harga foto itu mahal ya. Iya, dokumentasi lagi. enggak artinya kan Lagi. hitungan per jamnya kan kita nggak jelas. Nah, kadang ada nih teman-teman fotografer tuh kadang menurutku yang menentukan harga foto dokumentasi dengan foto, anggaplah dokumentasi wedding dengan pre-weddingnya. Wedding, Nah, oh ya. apa kok kesannya lebih murah dokumentasi weddingnya ketimbang weddingnya pre-wedding Pre-wedding. dia, padahal dari sisi pre-wedding pun sebenarnya ya itu masih maksudnya masih terjangkau, masih terkontrol dari sisi fotografernya sendiri karena dia bisa ngatur sampai momennya mau setting kayak apapun setting lah orangnya kan. Sedangkan di dokumentasi weddingnya sendiri momen itu ya kita nggak benar bisa ngatur semua kan. Itu kayak apa ya? Kayak street ya sebenarnya ya. Ya, jadi harusnya Street ya itu ya. sesuatu yang lebih susah bukannya value-nya harus lebih mahal ya. Harusnya. Bukan yang ini dimahalin kan gitu maksudnya. Kadang di mana salahnya apa harusnya memang keduanya mahal. Sebenarnya keduanya mahal. Iya. Karena kan Tapi- kalau pre-wedding itu kan egonya si fotografer. Fotografer. Ini gitu loh, Iya, sama otaknya kapal itu. ya. Gitu. Jadi makanya kenapa dia mahal gitu. Nah, ketika wedding itu kenapa mahal? Karena banyak orang kan gitu yang turun. Bisa jadi kan seperti itu. Ya. Tantangan juga lebih banyak di situ. Banyak dikasih juga apalagi include apa segala Ya, macam. makanya padahal beberapa Mahal tak lihat sih. kok jatuhnya dia weddingnya di murah jatuhnya kalau dibandingkan dengan kadang sama harganya kan misalnya gitu. Oh ini berarti dia bakal ngajak orang apa nggak dibayar orangnya lagi nanti di foto. Ya, itu urusan itu susah juga kalau udah kayak begitu. Ya kan tergantung klien ya. Kan ada klien yang sudah mengerti ya. Iya. Harga gitu ada klien yang nggak pernah Enggak, tapi tahu. ada fotografer Langsung video. saking dia bangganya dapat kerjaan, padahal dikasih nih, misalnya Om nih, Om Haji, ini ada kerjaan nih, aku perlu asisten gitu. Oh iya, bayaranmu sekian gitu kan. Ambillah sekarang kita itulah, oke, kamu tak bayar 800.000 gitu, oke gitu kan. Jadi second fotografer. Terus saya nyewa kamera dong. Sewa kamera atau sewa lensa gitu. Yang dihitung-hitung otomatis mungkin jadinya biar sewa itu di atas 800.000 kan mungkin, Iya. atau pasrah 800.000. Kan mikir jadinya, loh, kamu tak kasih kerjaan 800.000, terus kamu sewa kamera, karena kamu udah punya kamera yang udah mumpui juga, lensanya juga ada, kenapa kamu sewa kamera, sewa lensa lagi? Ada yang seperti itu Ada. loh. Dan dia juga mikirnya, oh nggak apa-apa, aku pengen biar lebih oke aja gitu, pengen nyobain dari kamera ini gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin dia karena dia bangga dapat kerjaan, dia pengen hasil yang bagus dan dia pengen punya portfolio yang Bagus. lebih bagus lagi. Mungkin atau mungkin komunikasinya yang perlu diperjelas mungkin karena hire orang kita tidak menempelkan termasuk alat yang kamu punya. Kadang-kadang kan gitu. Misalnya ya kamu jadi asistenku ya gitu. Jadi dia menempatkan dirinya adalah as a person bukan dengan alat-alatnya. Dia menganggap bahwa alat-alatnya disiapin sama yang ngajak dia. Kalau saya mikirnya gini, kesalahannya adalah ketika kita sebagai second photographer, kita tidak melihat, kita tidak bekerja membuat foto untuk dia, untuk fotografer utama. Kita melakukan foto, bekerja untuk foto untuk saya pribadi. Ya itu maksud saya. Jadi ketika komunikasi itu ambigu lah, membuat orang bingung kan. Kayak sama kayak gini. Kamu nanti setirin saya ya, gitu kan misalnya. Atau kamu nanti driver ya, Clear ya, Mam. ya kan. Nah dia punya mobil nih, tapi kan dia menganggap, oh
mobil ada yang hire saya cuma sebagai sopirnya. Tapi padahal yang bersangkutan ingin kamu bawa mobil kamu ya, nanti nyetirin keluarga saya misalnya ketika dia kekurangan mobil. Tapi komunikasinya tidak nyambung, artinya misunderstandingnya kan di sana gitu loh. Tapi maksudnya gini. Kadang-kadang fotografer atau asisten itu tidak berpikiran mengutamakan saya kerja untuk dia. Untuk menghasilkan foto dia, berarti saya harus melakukan apa yang dia mau fotonya. Iya. Tapi pikiran saya adalah mentang-mentang saya dapat kerjaan, saya pengen buat portfolio saya pribadi yang jadi lebih bagus lagi. Iya. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau tak bilang sih salah kaprah. Iya. Karena kamu aku hire bukan terus kamu bisa menghasilkan foto buat kamu gitu kan. Buat kamu akhirnya lebih bagus. Makanya kamu sewa kamera ini, sewa lensa ini biar hasil lebih bagus, terus kamu punya portfolio bagus. Enggak gitu. Iya. Berarti kamu lupa ketika aku hire kamu, berarti kamu harusnya membuat foto itu untuk saya. Iya. Kan gitu. Iya. Kan gitu. Sebenarnya kan begitu. Nah, itu makanya soalnya kadang yang terjadi pasti dia berpikiran seperti itu. Mentang-mentang aku dapat kerjaan, biar aku punya portfolio bagus, aku sewa alat yang bagus, aku sewa ini gitu. Tapi kalau menurut saya gitu. yang penting bukan dari fotografer utamanya menyewakan alat, kan nggak masalah sih sebenarnya gitu kan, itu his problem gitu ya. Maksud saya benar-benar kayak Om Haji bilang, ketika kita meng-hire seseorang gitu kan harapannya adalah ada tambahan ekstra foto-foto yang berbeda dari apa yang saya ambil untuk melengkapi foto dokumentasi yang akan saya serahkan kepada klien, kan gitu harapannya gitu kan. Misalnya gini, terserah dia sendiri ini, si asisten ini akan mengambil foto-foto lain. Tapi ada foto-foto yang memang sesuai guideline, sesuai dengan permintaan daripada si fotografer utama kan begitu. Iya. Padahal rule-nya memang dia tidak boleh membuat portfolio. Iya. Tidak tertulis memang. Kadang-kadang kan gitu. Sama lah kayak kita. Fotografer kayak saya di budaya gitu kan. Sudah kasih tahu ini nggak boleh ke situ ya. Motonya harus pakai pakaian adat lah gitu kan. Terus ini nggak boleh difoto ya kayak gini-gini. Tapi kadang-kadang kan egonya si fotografer ya. Karena melihat ada sesuatu dilihat menarik di situ, akhirnya dia melanggar walaupun secara diam-diam tidak ketahuan gitu kan. Ya kembali lagi ke diri sendiri lah, itu etika sama egonya kita, bahwa ketika kita di-hire sama seseorang berarti kita tunduk dengan aturan yang meng-hire kita gitu. Kalau aku sih lebih memang harus ada memang komunikasi atau enggak aturan tertulis, misalkan ketika di-hire misalkan gitu ya. Kayak tadi Mas Haji bilang, second fotografer ketika disuruh bantu foto dan fotografer, ketika komunikasi itu memang kurang clear, terdengar memang kayak jadinya nih aku boleh improve atau cuman ngikutin instruksi dari main fotografer gitu jadinya. Jadi kayak memang harusnya memang ada kamu nanti ambil ini dan ini dan jadi misalkan udah clear, misalkan ada message di seperti itu, dan nanti kamu jangan posting ya, ini kan apa namanya project saya. Jadi dikasih pengertian, kan aneh nanti kliennya saya misalkan ini kamu kasih watermark itu kan kok banyak yang ini orang yang motret jadinya bukan brandnya Mas Haji gitu. Itu perlu dikasih pengertian. Kadang memang orang salah kaprah itu dikasih, nggak semua orang nangkepnya aku harus ngikutin. Enggak. Karena pernah sama di posisi seperti itu juga, kadang kenapa nggak boleh di copy beli ini kayak gitu. Ya belakang dia baru cerita, soalnya dulu ada klien saya, dia posting langsung dipakai watermark ini nggak izin sama saya. Nah itu kan nggak clear komunikasi di depan. Iya itu salah. Maksudnya harusnya ya minta izin dulu lah. Ya kalaupun mereka itu kejadian nantinya ya tinggal setelah belinya nanti mau pakai orang itu lagi enggak gitu ya. Tapi kalau untuk portofolio boleh kan? Sepanjang dia tidak mengupload di media sosialnya pribadi. Ya kalau untuk portfolio pribadi nggak apa-apa gitu. Ya, artinya dia tidak akan mengupload di media sosial. Sebenarnya kan by izin juga sebenarnya nggak masalah. By izin misalnya fotografer utama aku boleh nggak upload gitu. Tapi nanti di situ aku mention kok di caption aku tulis. Jadi memang ini
apa kayak bahasa atau pekerjaan dari siapa atau motret bareng Dari siapa siapa, gitu kan akan kelihatan. Tapi ada nggak tenggang waktu? Misalnya nih, ya kayak kemarin lah, saya ikut moto Om sama Om moto profilnya salah satu pelukis itu, yang di Bedugul itu kan. Ini udah lewat setahun 2 tahun gitu. Tanpa saya minta izin, tapi saya mengupload foto yang saya dapatkan dari sana. Ada nggak tenggang waktu bahwa ya udah lewat setahun nggak apa-apa, nggak usah minta izin pun nggak apa-apa, atau tetap harus minta izin? Tetap sih menurut saya. Kalau dia sebatas orangnya sih nggak apa-apa, tapi kalau ada kalau karya yang di situ ya itu yang harus ada, yang pasti harus ada izin. Ya. Karena Kalau karya kalau saya menurut saya gini Om, kan ketika Mas Haji nih punya kayak tadi kemarin Project tadi, lah. projectnya, kan dia mungkin ada komunikasi secara entah tertulis atau nggak tertulis yang disampaikan ke Mas Haji bahwa nggak boleh ini. Sedangkan Om kan sebenarnya nggak tahu nih sebenarnya komunikasi apa yang Iya, dibolehkan, betul. ya kan. Sedangkan tiba-tiba Om walaupun udah lewat waktunya udah lama, tetap Om posting kan gitu. Sedangkan dia udah dikasih tahu ke Mas Hajinya nih do and don'ts-nya. Tetap Om Gun Minta izin postingnya tetap yang Om Gun yang salah berarti kan gitu. Berarti saya boleh upload nggak itu? Boleh. Kalau ada Berarti tidak minta izin. kalau ada ketentuan yang nggak boleh ya pasti akan saya bilang nggak boleh kan begitu. Karena saya ingat dulu kan Om pernah cerita ketika Om memotret di salah satu produk fashion kan. Jadi Om moto di situ karena ini katalognya belum keluar, jadi nggak boleh saya keluarkan, nggak boleh saya perlihatkan. Kan kayak gitu kan. Tapi ketika itu sudah keluar katalognya, terus Om bisa upload as a your portfolio gitu kan. Ya kayak gitu kan ya. Ada beberapa klien yang memang strict dengan Komersial. hal yang begitu, ada yang nggak terlalu ini juga, Iya. yang lebih fleksibel karena memang dia lebih berpikir ya nggak apa-apa selama itu menguntungkan saya juga kan. Iya, betul. Dasarnya. Nah kadang itulah fungsinya storytelling. Jadi mungkin di situ ya kita bisa bercerita, ini loh setahun yang lalu kayak begini, penyampaian begini, cerita ada di situ. Jadi kan akhirnya lebih jelas lagi, ini bukan foto baru, ini bukan kejadian yang baru-baru ini, tapi emang kejadian yang setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu. Iya. Itu fungsinya kita juga punya belajar, punya keinginan belajar tentang foto-foto storytelling. Jadi ternyata bukan visual aja, tapi secara bercerita, caption itu ternyata berhubungan dengan itu juga, semuanya ada ininya lah, berkaitan gitu loh. Itu sebenarnya. Betul. Menarik. Dokumentasi gitu kan, makanya dokumentasi, street life gitu kan, storytelling semua. Menangkap apa tadi hal yang jujur lah, hal yang apa adanya. Gimana caranya dari hal yang sederhana itu, gambar sederhana itu kita bisa bercerita macam-macam gitu. Berarti kesimpulannya kalau belajar foto itu maksudnya Mas Haji itu adalah foto belajar awal dokumentasi dulu deh. Foto apa aja dulu lah. Niatnya biar Sesuka kamu apa dulu? Foto biar kita dia lihat nanti gitu. biar dia lebih tahu feel apa yang dia visualkan apa, nanti dari situ baru ke backwardnya. Kamu harus tahu ini dulu komposisi bla bla bla, itu baru dirunut dari depan lagi gitu. Iya. Tidak masuk kalau buat aku sih nggak ada masalah ternyata kalau memang harus komposisi yang dipelajarin dulu daripada segitiga exposure itu gitu loh. Maksudnya itu dah Mas Haji nyuruh mereka dokumentasi dulu untuk melihat sejauh mana mereka bisa bagus menangkap visual, memvisualisasikan sesuatu momen gitu. Akhirnya melihat anak ini kekurangannya di sini. Akhirnya kamu belajar komposisi deh, kayaknya kurang di komposisi aja, yang lain udah bagus. Kayak gitu berarti. Makanya kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih zaman dulu juga atau sekarang juga ya, kayak misalnya kamera film negatif gitu kan, ya point of view tuh emang kadang sudah tidak ada aturan exposure, kita ngejepret aja kan gitu. Ya kodak itu. Iya, dan itu kadang yang pakai itu juga bukan hanya si fotografer gitu loh, memang dia hobi apa segala macam, memang dia senang dia pakai. Kan dia tidak ada aturan exposure. Kadang hasilnya gelap atau apa ya udah, yang penting dia ngeliat visualnya bagus, dia keker gitu kan, keren gitu kan, jepret gitu. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan itu kan. Mungkin dia akhirnya jadi gelap atau segala dari situlah mereka mulai belajar, kenapa gelap ya, kenapa begini ya, fotografi baru sebenarnya aku udah tahu mana foto yang bagus, cuman benar. Jadi
Kadang-kadang kan begitu, kita juga sering begitu kan, ngelihat ini bagus nih di foto, ketika kita lupa exposure-nya. Handphone lah kan banyak juga kayak gitu. Over kan. lah, Kita ngukur under lagi, lah, gitu ya. kan. Lu mau jebret gitu aja udah Iya, ya iya. gitu loh. Akhirnya kan latihan itu tadi Betul. sebenarnya. Iya sih. Berarti harus sering-sering ke lapangan mencoba. Apaan mana? Renon. Foto you berarti kita. Foto yuk. Foto satelit. Penting loh itu foto you. Kapan-kapan kita bahas foto you ya. Iya, boleh deh. Bahas ini Saya dulu. udah beli 3 kali foto lari. Oh, saya juga udah ada beberapa. Oh, udah beli udah download aplikasinya. Kan saya lari di Renon. Nah itu kalau dari saya melihatnya sekarang momen foto you itu adalah orang teman-teman bukan sekedar hanya teman-teman yang benar-benar dari dulu tak lihat hobi foto, bahkan ibu-ibu berjilbab megang kamera lens satelit. Mosok. Wih, aku udah kayak ibu emak-emak Gojek nih udah semua pegang lens satelit pada dengan gear lensanya lebih mahal pada yang saya punya padahal itu. Tahu nggak kenapa dia berhijab? Mungkin karena biar nggak panas. Karena ibu emak-emak nih semua motret terus pakai ada malah bawa asisten Waduh. bawa flash. Oh keren. Ya asistennya dia megang flash dari mana kan itu pakai tele ya. Tapi pertanyaannya setelah itu dia dapat jualan nggak? Kan gitu. Kayaknya dapat dapat. itu nggak mungkin dia Ya berinvestasi. kan itu jadi salah satu ajang daya tarik. Iya karena memang tak lihat Orang ya. bisa ngelihat dia. Dari sisi hasil foto kan banyak tuh fotografer terus diupload di Foto You. Aku lihat dah sortir fotonya yang mana bagus, menurutku ya maksudnya kayak bagus. Terlihat memang yang fotonya benar-benar prepare dia. Ya. Tele Iya, pakai benar. 200 Sama udah ini jauh udah loh. momennya dapat. Lihat kan ada di berita di info di Instagram waktu itu yang dia foto you, dia ngajak istrinya sama anaknya di belakang buat pegang tulisan, anaknya sama istrinya. Ya. Lihat sini ya kameranya senyum gitu. Oh. Sampai segitunya ya, kreatif. Sampai segitunya. Itu kan kreatif. maksudnya kan gini, itu pekerjaan yang menjanjikan gitu loh sebenarnya. Iya, iya. Akhirnya kan anak istri juga ikut, terus gimana caranya kan nyari solusi. Oh ternyata dengan kalau ada point of interestnya orang mau loh ngelihat. Jadi Iya, nggak cuman kita sembunyi, kita motret, kita nggak tahu, terus akhirnya tiba-tiba waktu kita ada gitu. Pasti kan yang mau difoto juga bilang kayak kalau kamu mau foto aku gitu loh, kamu ada di situ kan aku bisa. Tapi kalau dia nggak ya. punya aplikasi foto yuk kan dia nggak tahu dia ada fotonya apa tidak. Sekarang semua udah Kalau datang. mereka punya kan Udah suka lari, udah muncul. punya foto you, udah. Saya sih sering lari lari ke kenyataan.